time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila dengan NIM A41124038. Di sini saya akan mempresentasikan resume hasil diskusi kelompok 8 pada hari ini yang berjudul Demokrasi Indonesia. Jadi, demokrasi nasional adalah sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada kedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Adapun tujuan utama demokrasi nasional yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan demokrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, yang dimana setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang digunakan awalnya adalah demokrasi parlementer. Konstitusi yang digunakan saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, yang digunakan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Sistem ini menempatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya memiliki fungsi sebagai kepala negara. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, yang dimana Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Masa ini disebut sebagai demokrasi terpimpin karena kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Demokrasi terpimpin ditandai dengan peran dominan Presiden Soekarno, pengaruh besar militer, dan penyatuan kekuatan politik antara Partai Komunis Indonesia atau PKI, militer, dan nasionalis. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa Gerakan 30 September atau juga PKI, kekuasaan beralih ke Soeharto melalui Supersemar atau Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Era Orde Baru menekankan stabilitas politik dan ekonomi dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Orde Baru cenderung otoriter dengan pembatasan terhadap kebebasan pers, pembungkaman oposisi politik, dan pemilihan umum yang dikendalikan oleh pemerintah. Konflik terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat hingga akhirnya terjadi reformasi pada tahun 1998 juga menggulingkan Soeharto. Yang keempat, demokrasi di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang memandai kembalinya demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Reformasi politik mencakup amandemen Undang-Undang Dasar 1945, desentralisasi kekuasaan, dan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Beberapa perubahan penting dalam era adalah pemilihan presiden secara langsung, kebebasan pers yang lebih luas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Namun, tantangan korupsi, politik, identitas, dan kualitas demokrasi masih menjadi isu yang terus dihadapi. Baik, selanjutnya, karakteristik demokrasi nasional. Yang pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Kemudian tidak ada hak prerogatif individu dan pemerintahan dijalankan atas kehendak rakyat. Kemudian hakikat demokrasi nasional yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi nasional bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,
dan musyawarah mufakat. Adapun ciri-ciri demokrasi nasional, yang pertama pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu demokrasi nasional menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang dimana rakyat memiliki peran aktif dalam proses pemerintahan seperti pemilihan umum dan penyampaian aspirasi. Yang ketiga, supremasi hukum, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi. Yang keempat, lembaga perwakilan rakyat, yaitu adanya lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Yang kelima, pemilihan umum yang diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat. Kemudian bentuk demokrasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama normatif, yaitu merujuk pada nilai-nilai, prinsip, dan standar yang dianggap ideal atau seharusnya. Berfokus pada apa yang seharusnya terjadi atau bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Yang kedua empirik, yaitu merujuk pada data dan fakta yang dapat diamati dan diukur, berfokus pada apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana sesuatu benar-benar dilakukan. Selanjutnya, pilar demokrasi. Pilar demokrasi yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dan lembaga-lembaga negara juga memainkan peran penting dalam mendukung pilar-pilar demokrasi tersebut. Contoh, lembaga yang berperan dalam demokrasi yaitu yang pertama, lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjalankan fungsi legislatif. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Kabinet, yang menjalankan kebijakan-kebijakan negara dan mengelola pemerintahan. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, menegakkan hukum dan keadilan dan memastikan independensi lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan sengketa hasil pemilihan umum dan memeriksa undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Demokrasi di Indonesia memiliki landasan yang kuat dengan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai demokrasi yang lebih baik. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, ketimpangan sosial ekonomi, praktik korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia di era digital saat ini? Jadi, demokrasi di era digital saat ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Yang pertama, disinformasi dan berita palsu. Kedua, polarisasi dan radikalisme. Yang ketiga, kampanye hitam dan serangan siber. Yang keempat, manipulasi opini publik. Kemudian bagaimana cara mengatasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di era penerapan yang kurang tegas. Jadi mengatasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, penguatan lembaga anti korupsi, reformasi hukum, transparansi dan akuntabilitas, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemberian insentif dan sanksi. Bagaimana demokrasi dapat terus berkembang dan meningkat di Indonesia? Itu yang pertama dengan penguatan lembaga demokrasi, penguatan lembaga anti korupsi, yaitu seperti KPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi, mendukung kinerja lembaga anti korupsi, dan menolak segala bentuk korupsi akan meningkatkan kualitas demokrasi. Kemudian penguatan parlemen dan lembaga peradilan. Parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lembaga peradilan harus independen dan adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pemerintah, yaitu pemerintah harus transparan dalam mengelola anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Yang terakhir, mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Jadi pemerintah harus akuntabel kepada publik melalui mekanisme seperti adil publik, sidang terbuka, dan laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.